Iya, terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yaitu permasalahan terjadi antar organisasi atau dengan organisasi lain atau organisasi dengan organisasi. Next. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Adib Zulfan Taufan untuk melanjutkan presentasi. Baik, selanjutnya yaitu strategi penyelesaian konflik kepemimpinan. Di sini ada 3 menurut Dubrin. Yang pertama ialah health producer, sebuah prosedur yang dilakukan dengan cara meminta pertimbangan. Misalnya, meminta pertimbangan atasan dalam menyelesaikan konflik pendidikan yang dialami. Yang kedua ada domination of others, prosedur yang dijalankan dengan menghilangkan pihak yang dianggap mengacau sehingga menyebabkan salah satu pihak menjadi terdominasi. Yang ketiga ada bargaining, prosedur yang dijalankan dengan perundingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Next. Kemudian mengelola konflik perspektif pendidikan Islam. Nah, dalam menghadapi berbagai keberagaman atau konflik, Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan penerapan berbagai sikap, yaitu yang pertama tawassut atau i'tidal, yaitu berada di tengah-tengah. Kemudian ada tasamuh, yaitu toleransi. Kemudian ada tawazun, yaitu keseimbangan. Dan yang keempat ada amar ma'ruf nahi mungkar, atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Pemahaman tersebut bisa menjadi solusi dalam mengatasi adanya suatu konflik terhadap suatu kelompok, baik pada organisasi, dunia bisnis maupun dunia pendidikan. Next. Kemudian juga ada beberapa cara dalam mengatasi konflik dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama ada melakukan negosiasi atau perundingan. Tujuan dari diadakannya negosiasi adalah untuk mengetahui sejauh mana permasalahan tersebut dilihat dari kedua belah pihak dan akhirnya menimbang solusi terbaik bagi keduanya. Yang kedua ada tabayun, yaitu atau mencari kejelasan terlebih dahulu. Tabayun adalah akhlak mulia yang merupakan prinsip penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan keharmonisan dalam pergaulan. Yang ketiga, melakukan musyawarah. Musyawarah dalam konteks lembaga pendidikan Islam merupakan fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan lembaga. Kemudian yang keempat, tahkim adalah upaya menyelesaikan suatu sengketa atau konflik yang terjadi yang dibantu seorang hakam. Dalam Al-Quran, penggunaan hakam atau pihak ketiga bisa dipakai dalam manajemen konflik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, islah. Secara singkat, islah lebih memperhatikan adanya upaya perdamaian antara dua belah pihak. Dalam perkembangannya, islah kemudian berkembang menjadi langkah-langkah penyelesaian konflik atau sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, yakni berbentuk mediasi. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Saya mau bertanya. Oke, baik. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Rizon, saya dari kelompok 6. Di sini saya ingin bertanya, bukan bertanya, hanya untuk meminta solusi aja gitu ya, dari kelompok, berapa Bin? Kalau kita Bin? 10. Ya, dari kelompok 10. Nah, jadi misalkan nih, seandainya ada misalkan nih, beberapa pemimpin, cuman kita ambil contoh aja guru kan, misalkan guru. Sesama guru nih misalkan saling berbeda pendapat gitu kan, misalkan tentang mengenai suatu hal nih, misalkan tentang bacaan sholat dari guru yang A ini salah gitu kan. Nah, terus tiba-tiba guru B ini saking baiknya gitu kan sama sesama guru gitu kan, harus saling menegur gitu kan. Jadi ditegurnya gitu. Nah, terus tiba-tiba guru yang A tadi merasa tersinggung gitu. Nah, jadi itu kan pasti memiliki masalah gitu kan. Jadi guru A ini menganggap guru B ini kayak sok tahu gitu kan, tiba-tiba kayak ngasih tahu, padahal kan guru B ini niatnya hanya ingin sebatas kayak memberitahu gitu kan, memperbaiki bacaan sholatnya misalnya gitu. Misalnya kita ambil contoh gitu ya. Nah, terus saya meminta untuk kelompok 10 bagaimana solusinya gitu agar kalian nih sebagai pihak ketiga misalkan, atau mungkin sebagai dari guru yang B tadi, untuk mengatasi masalah tersebut agar misalkan itu mau menerima gitu kan, mau menerima masukan dari guru B tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Ya, oke. Bisa. Budali. Lam, suaramu terlalu kecil, Lam. Halo. Bin. Silakan, Saudara Jamila mau bertanya. Permisi, moderator masih bisa bertanya kah? Halo, masih ngeliat jam biru. Moderator, alam. Lam, suaramu kecil, Lam. Ini nak, Saudara Jamila mau bertanya, Lam. Itu loh Lam, mikrofonmu didekatkan. Kan ada Jangan suara. ditutup. Lam, mikrofonmu jangan ditutupi. Mikrofon dekatkan mulut, Lam. Jangan dekatkan burit. Masukin ke mulut. Ya, Im. Bujuh. Halo, masih bisa bertanya kah, moderator? Permisi. Ya. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya Jamila Nursarani dari kelompok 8. Adapun pertanyaan saya yaitu apabila Anda menjadi kepala sekolah, terus Anda mengetahui terdapat masalah pribadi antara dua orang guru, dan masalah pribadi ini juga akhirnya berpengaruh pada kualitas kinerja mereka. Langkah apa yang akan Anda ambil?
Apakah Anda diam saja karena hal ini terkait dengan masalah pribadi, atau Anda membantu mereka untuk mencarikan solusi? Terima kasih, moderator. Salam. Kan sekarang nih, perkenalkan nama saya Abdurrahim Alamin. Saya ingin bertanya kepada kelompok 10. Kan sekarang ini lagi booming-boomingnya nih. Ada masalah tentang antara polisi dan TNI. Nah, mereka tuh kan sama-sama abdi negara dan juga memimpin penugasan di Papua sana. Nah, bagaimana tanggapan Alam? Sedangkan cara negosiasi aja susah pada saat itu gitu. Nah, padahal masalah sepele aja. Bagaimana tanggapan Alam? Ini pertanyaan khusus buat Alam aja kah? Untuk semuanya sih, untuk semua kelompok 10 dan teman-teman sekalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Pujan tadi. Di mana pertanyaannya mungkin ada 2 orang guru yang konflik atau bermasalah dalam, mungkin yang gurunya tuh merasa dia ngasih taunya biasa aja, tapi yang satunya yang dikasih tahu itu dia merasa nggak terima gitu kan, Fauzan? Bagaimana ya itu, Fauzan? Solusinya ya, yang pertama, ketika ketika dia dikasih tahu, mungkin dalam bacaan sholat atau apa, mungkin yang ngasih taunya juga dia harus punya argumentasi yang kuat, mungkin dari hadisnya atau dalilnya lah, harus punya dalil gitu. Nah, jadi dia yang ngasih tahu tuh ndak cuman katanya gitu, kata guru saya, kata ini, dia harus punya dalil, itu yang pertama. Karena kalau dia punya dalil, dia punya argumen yang kuat. Nah, kalau dia punya argumen yang kuat, kalau guru yang tadi yang dikasih tahu misalkan merasa kayak apa ya, kayak diajari atau dia ndak terima diajari gitu, itu permasalahannya pada diri pribadi gitu, bukan pada guru yang tadi yang ngasih tahu. Itu yang pertama. Selanjutnya,
solusi yang untuk jadi solusinya ya guru yang tadi yang dikasih tahu harus lebih belajar lagi bagaimana supaya dia bisa menjadi orang yang bijak dalam menyikapi suatu permasalahan yang guru yang kasih tahu. Dan juga yang ngasih tahu juga harus ingat situasi gitu, jangan ngasih tanya pas banyak orang gitu. Harus mungkin bisa saat mungkin bisa lewat pertanyaan. Kalau ada yang misalkan bertanya, Pak, tadi kan saya gini gitu sama Bapak, apakah dalilnya yang mana Pak itu ya? Itu mungkin itu pertanyaannya. Fauzan, Ya, ya, ya. bagaimana? Bisa dipahami atau masih kurang? Ya, bisa. Jadi itu Bin ya, tinggal Ya. artinya ujung-ujungnya nanti pasti kembali ke pribadi masing-masing kan, tentunya. Ya, Artinya kalau misalkan seandainya misalkan nih aku sebagai guru yang kamu tegur misalkan gitu kan, misalnya ada mungkin bacaan sholat salah gitu kan. Kalau memang aku mau bagus ke depannya tuh lebih bagus gitu kan, lebih baik. Jadi harus sadar diri gitu kan. Artinya ya memang harus memperbaiki pikiran gitu. terbuka lah. Pikiran terbuka. Dan juga yang ngasih tahu juga harus punya argumentasi yang kuat itu. Dalilnya di sini Pak. Mungkin kadang ada yang konflik tuh padahal dalilnya sama-sama kuat, tapi mungkin pemahamannya yang beda itu nah. Jadi kadang salah di situ. Jadi harus sama-sama ya saling memahami lah. Misalkan kayak mau sujud itu nah. Mau sujud dalam sholat kan. Mau sujud tuh yang dulu apa sih? Lutut dulu kah atau tangan dulu? Nah, itu kan ada dua pilihan kan, mau lutut dulu, mau tangan dulu kan sama aja, sama-sama sah gitu. Tapi sesuai pemahaman lagi, sesuai pilihan kita. Begitu Fauzan. Mana Adip? Ada tambahan Adip? Iya, sedikit menambah. Saya dulu Ring. Anggap. Ya, silakan Adip, mau nambahin. Tambahan sedikit aja kan ya mungkin kan namanya juga ada perbedaan pendapat ya. Ya kembali lagi kepada diri masing-masing. Kan sudah dijelaskan tadi bahwa penyebabnya itu kan ada perasaan yang terlalu sensitif. Nah, jadi perasaan yang terlalu sensitif itu dihilangkan lah. Jangan ketika kita menerima masukan atau pendapat dari orang lain itu kita langsung sensitif itu, langsung tidak menerima. Ya. Ya mungkin itu saja. Ya kadang-kadang kan orang ya gitu lah. Kadang-kadang misalkan kalau ya gitulah contoh seperti guru kita juga kan di Kota Bangun gitu kan. Artinya ketika ditegur beliau tuh kayak merasa egois gitu kan. Egoisnya tinggi betul. Artinya dia tuh enggak mau. Loh, masa saya ditegur ini, saya kan udah bagus bacanya. Jadi gitu. Kadang-kadang seorang pemimpin yang tidak mau ditegur itu ya gara-gara egoisnya itu terlalu tinggi. Nggak bisa diturunkan egonya. Itulah mungkin ya Bina. Sekitaran itu. Ya, terima kasih Bina. Betul. Oke, saudara Adip juga terima kasih. Gedul. Gadul-gadulilah. Bin, aku mau nambahkan, Bin. Astaga. Ada moderator nah, ngomong sama moderator. Mau nambahkan boleh kah? Dikit aja. Nah, jadi yang dikatakan oleh teman-teman tadi betul semua. Nah, tapi pada intinya di sini dari yang pertama itu dari diri kita sendiri. Biasakan untuk menerima pendapat atau komentar dari orang lain tanpa merasa egois, tanpa merasa berilmu. Nah, yang kedua, cara menegur yang baik jangan di depan umum. Jadi cari tempat yang sepi, bawa dulu orangnya. Biasakan 4 mata tanpa menghilangkan rasa image atau gaya guru attitude guru tersebut. Maksudnya apalah, pokoknya tanpa merendahkan guru tersebut. Jadi kalau misalnya salah ditegur 4 mata gitu aja. Coba bayangkan seandainya Mubin ngajar di sekolah dibilang salah Bin kamu nih, didengar oleh murid-muridnya, pasti Mubin sakit hati. Akan tetapi kalau misalnya Mubin diajak dulu keluar, diajak ngomong 4 mata, tanpa ada siapapun yang mendengar, Mubin pasti bisa menerima. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Moderator lanjut kah? Oke, baik. Selanjutnya ingin saya menjawab pertanyaan dari saudari Jamila. Di mana pertanyaan tadi tentang bagaimana jika Anda menjadi seorang pemimpin dan ada bawahan Anda yang memiliki konflik pribadi atau permasalahan pribadi antar keduanya. Mungkin ini sikap ya, sikap seorang pemimpin kan dia harus menjadi yang pertama jadi panutan, soalnya jadi seseorang yang jadi penengah bagi anak buahnya lah bahasanya. Soalnya seorang pemimpin harus bisa mengkondisikan anggotanya. Mungkin apabila ada konflik antar anggota itu biasanya itu yang dicari sih bukan yang dicari, yang dia itu pemimpinnya gitu. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai jiwa jiwa kesatria atau seseorang yang bisa menjadi panutan dan pemberani gitu. Jadi pemimpin harus pemberani untuk solusinya atau langkahnya seharusnya mungkin bisa dengan cara tadi mungkin bisa dijelaskan oleh mungkin dari pemahaman materi tadi mungkin bisa tabayun dalam Islam kan tadi saya dijelaskan. Tadi saya lihat dulu. 1 menit lagi tuh. Nah. Ganti Zoom. Yang di Zoom kah? Jan, suaraku jelas aja kan? Jan? Ini ganti Zoom kah atau lanjut?
Baik, saya teruskan ya. Bagaimana? Oke. Untuk pertanyaan dari saudari Jamila tadi kan ada permasalahan pribadi. Nah, di sini salah satu banyak cara yang bisa kita gunakan sebagai pemimpin untuk menyelesaikan masalah pribadi tersebut. Yang pertama mungkin bisa tabayun. Bisa tabayun, mungkin bisa dari kedua pihak yang konflik tadi ya, yang konflik, bisa tabayun bagaimana bagaimana ditemukan lah, bertemu gitu, bagaimana solusi yang terbaik. Soalnya yang kedua itu musyawarah. Nah, musyawarah mungkin dari musyawarahnya yang pemimpin sebagai penengah lah bahasanya itu. Karena kalau urusan masalah pribadi itu sangat susah sekali untuk untuk diselesaikan dari hati ke hati lah bahasanya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin teman saya Muhammad Adib mau menambahkan atau saudari Jamilah mungkin ada yang masih kurang seret gitu atau masih mengambang pertanyaannya gitu, jawabannya gitu. Bagaimana saudari Jamilah? Ya, Bin. Cukup jelas menurut saya jawabannya. Terima kasih. Sudah Ya. cukup. Ya. Ya. Terima kasih, Bin. Oke, mungkin ada tambahan dari Adib. Mari silakan. Alam. Moderator. Ya juga sedikit menambahkan, pemimpin juga kan tugasnya ialah melindungi atau mengayomi para anggotanya. Nah, jadi jika ada anggotanya yang mengalami konflik, ya harus dibantu lah. Anggotanya dipertemukan di dalam suatu ruangan, dihadapkan sama pemimpinnya, kemudian disuruh menyampaikan apa sih permasalahannya. Nah, sebagai pemimpin ya kita tuh harus, ya tadi juga ada sikap tawasud atau itidal, yaitu berada di tengah-tengah. Kita harus bisa menengahi antara konflik anggota tadi, dan juga tawazun tadi, menjaga keseimbangan. Kita sebagai pemimpin tidak boleh condong ke anggota ini maupun ke anggota yang ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oh, begitu ya. Nggak usah jauh-jauh. Biasa tuh kalau kalian misalkan sering nonton, kalau saya sih dulu tuh sering nonton di sinetron Indosiar, yang misalkan pokoknya si Indosiar itu kan sering ada konflik misalkan antara anggota kantor ini sama anggota kantor ini misalkan gitu kan. Jadi seorang pemimpin itu karena dia wataknya tuh baik, dia tuh terjun langsung ke lapangan. Jadi dia tuh menengahi
apa yang seperti apa yang dikatakan Adip tadi. Artinya bukan acuh tak acuh, mentang-mentang saya pemimpin, saya ini tidak peduli sama bawahan. Mungkin begitu. Artinya sebagai pemimpin harus ada jiwa respect. Nah, respect ya. Menghormati itu artinya peduli lah gitu ya. Peduli sama bawahannya. Artinya oh ini masa ini bawahan ini ada masalah nih, aku harus turun gitu ya. Turun gitu. Jadi antara konflik antara anggota satu sama anggota yang lainnya, ya, sebagai seorang pemimpin harus menengahi itu, jangan acuh tak acuh gitu. Jadi jangan mentang-mentang pemimpin jadi tidak peduli, biarkan aja bawahanku seperti itu ya, tidak boleh juga gitu kan, namanya pemimpin harus menengahi, itu aja sih. Ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Abdul Rahim ya. Rahim. Mana orangnya nih? Rahim. Iya, Pak. Rahim. Iya. Ada pertanyaan tentang yang viral ya itu ya, yang tentang Brimob, PS TNI, polisi TNI gitu ya. Oh, Tadi solusinya pemecahannya kah? iya, Bin. Itu kan dibilang pemimpin yang itu termasuk pemimpin yang gimana sih, Bin? Kok perilakunya gitu? Padahal masalahnya sepele karena harga rokok yang melonjak dijual oleh anggota Brimob, anggota TNI nggak terima. Tapi kan mereka seorang pemimpin kan aja. Oke. Tadi solusinya Him ya, seorang pemimpin ya. Yuk. Oke. Baik, mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan izin menjawab pertanyaan dari Abdul Rahim. Mungkin dari kasus-kasus yang sudah dipaparkan tadi dari Brimob PS TNI, polisi PS TNI, ya pokoknya dua institut negara yang tujuannya sama-sama melindungi negara. Salah yang bisa bekerja sama bisa menjadi konflik. Maksudnya konflik dalam artian ya ada oknum-oknum yang mungkin mungkin kesal, mungkin apa dengan ini. Itu permasalahan pertama itu pada dirinya sendiri ya, maksudnya dalam pribadi lah. Tadi antara individu dan individu itu kan sudah dalam militer itu, polisi atau maupun tentara itu kan ada bidang-bidangnya menangani kasus gitu ya, propam yang bermasalah gitu. Nah, jadi itu solusinya salah satu itu sudah ditangani, sudah ditegur maupun sesuai dengan peraturan yang dibuat institusi tersebut, dua-duanya itu. Ya polisi dikembalikan ke yang di polisi, tentara dikembalikan ke tentara buat disiplin lah atau hukumannya itu yang pertama. Soalnya sebagai pemimpin, kayaknya kalau pemimpinnya sih dari Jenderal siapa ya? Perkasa. Andika. Itu jenderal tingginya itu kayaknya sama Kapolri dia kerjasamanya bagus kayaknya. Cuma di bawahnya yang kurang bekerja sama kayaknya. Sehingga terjadi konflik seperti yang tadi kasus Rohim yang saudara Rohim paparkan. Soalnya apa lagi ya? Mungkin itu aja sih. Maksudnya solusinya tadi ya itu sudah dikembalikan ke institusi masing-masing. Salah satu solusinya. Moderator mau menambahkan. Moderator. Baik. Terima kasih
moderator. Baik, saya mau menambahkan masalah kemarin ada masalah antara dua instansi yang terkait dengan Polri dengan TNI. Nah, menurut saya setelah saya lihat dari berita, saya dapat infonya eh, pemecahan sebenarnya masalah itu yang saya dengar dari berita adalah penyebabnya itu kesalahpahaman. Maka terjadilah konflik tersebut. Nah, di berita juga sudah dipaparkan sebenarnya solusi masalahnya. Jadi TNI dan Polri kan mempunyai pemimpin atau atasan. Nah, dari berita tersebut dijabarkan bahwa kedua atasan sudah bertemu dengan bawahannya yang terkait konflik tadi dalam satu ruangan. Nah, dicari tahulah masalahnya, ternyata masalahnya cuma kesalahpahaman. Nah, setelah itu solusinya ya mereka berdamai. Tapi kalau menurut saya dari pribadi, karena mungkin bagi pelakunya itu mungkin lebih baiknya ke depannya jangan diulang, karena ya derajat ibaratnya di mata masyarakat Polri dan TNI itu ya sebagai pemimpin, dalam artian yang mengayomi lah, yang mengayomi masyarakat, intinya dia dicontoh gitu, harus menjadi role model gitu. Dan untuk pribadi yang pelaku tadi yang melaksanakan konflik tadi, mungkin sebelum 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 ada kejadian kayak gitu ya dipikirkan ulang dulu lah, apalagi sepele gitu karena kesalahpahaman, ya sebaiknya dia apalagi di depan umum gitu, kliennya di depan umum, kan dia bisa tahu oh kayak gini. Jadi seakan-akan citra polisi dan TNI itu berkurang gitu, karena di depan umum baru masalahnya cuma masalah sepele gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Abdurrahim bagaimana? Mantap, mantap, mantap jawabannya. Makasih, Dali sama Nurmobin. Masih boleh bertanya, Kak? Ya, baik, terima kasih. Saya ingin bertanya. Tadi kan ada dikaitkan tentang dikaitkan tentang mengelola konflik perspektif pendidikan Islam, itu ada tawasud dan iktidal, dalam artian menjadi penengah. Nah, sesuai pengalaman saja, saya mau bertanya, apa sih yang harus dimiliki seorang penengah? Atau bagaimana sih cara kita agar kita itu menjadi penengah yang baik dalam menyelesaikan suatu masalah atau konflik? Karena kebanyakan orang itu apabila ada masalah, ya itu tadi, dia takut untuk menengahi gitu, karena takut salah atau takut takut malah jadi tambah besar gitu masalahnya. Baik, itu saja mungkin yang saya pertanyakan. Sekian, terima kasih. Dokter ini langsung dijawab kah atau nunggu dua pertanyaan lagi? Boleh ya? Oke, baik. Tadi Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Fudali. Bagus sekali pertanyaannya, bagaimana kita menjadi seorang yang tawasud tawasud i'tidal atau tengah-tengah tadi ya. Yang pertama dalilnya kita sebagai umat Islam mudah ada dalil yang begini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatona, yang artinya dan kita ini atau umat Islam adalah umat yang pertengahan, nah atau tengah-tengah. Jadi tidak miring kanan, tidak miring kiri. Nah, jadi sebagai umat Islam, khususnya sebagai umat Islam, seharusnya kita tidak memihak lah, misalnya tidak, bahasanya begini, kita mungkin beribadah, tapi kita lupa dengan dunia. Nah, itu salah. Atau sebaliknya kita bekerja tapi tidak ibadah, itu salah juga. Jadi kita di tengah-tengah gitu. Nah, kita juga bekerja, kita juga beribadah. Nah, begitu. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Soalnya bagaimana kita menumbuhkan rasa
menjadi apa? Menjadi pemimpin yang berani atau seseorang yang berani menjadi penengah. Pertama kita harus dari diri kita sendiri ya. Pertama kita harus jujur, itu yang pertama, jujur itu penting. Jujur, yang kedua kita harus adil. Masa dalam pendekatan menengahi masalah itu kita harus bisa melihat oh pendekatannya gitu nah. Mungkin dari mungkin kayak tadi kayak kita tahu asal usul permasalahannya, selanjutnya kita mencari solusi bersama gitu nah. Mungkin masalahnya masalah tentang kayak tadi kan sudah mungkin kayak Polri dengan TNI tadi kan masalahnya kan kayaknya katanya sepele gitu tapi kok bisa rame di Indonesia gitu. Padahal masalahnya sepele aja kok bisa rame di Indonesia itu ada kenapa gitu. Jadi pemimpin itu harus menjadi di tengah-tengah yang kayak tadi kan maksudnya ditemukan dan ditanya pendekatannya kan ditanya ini kenapa hal ini bisa terjadi kenapa setelah ditelusuri kan masalahnya sepele mungkin karena rokok karena salah paham. Nah mungkin gambarannya begitu mungkin saudara Adib mau menambahkan. Ya untuk misalnya tambahnya lagi untuk menyelesaikan masalah jadi kita tidak miring kanan miring kiri kita tidak membela seseorang mungkin seseorang nih mau salah mau tidak yang dekat kita misalnya kita kenal atau teman dekat kita ada masalah sama teman yang lain yang mungkin tidak dekat sama kita tapi kita memilih teman kita itu salah tidak ada miring kanan miring kiri gitu sama teman ya, ada tambah Udah cukup ya. Tambahannya ya yang tengah-tengah tuh harus tegas lah dalam mengambil keputusan. Dabin. Bagaimana saudara Fodali? Mungkin masih kurang atau mana? Masih ada yang Baik, terima kasih. Boleh bertanya kah? Kamu suaramu kecil, Lam. Dekatkan mikro. Nam boleh bertanya. Nih, tadi aku mau nanya ya, sambungan yang dari Fudali ya. Kalau yang Fudali tadi itu kan, bagaimana kita memiliki sikap atau sifat orang yang menengah. Nah, aku nih mau bertanya tentang pemimpin yang miring ke kiri gitu. Misalnya tuh kan kayak ada kasus yang baru-baru juga nih yang pernah datang ke Najwa Shihab juga tuh yang kasus salah tangkap tuh nah. Kalian tahu loh kasus itu? Tahu. Yang ada anak-anak remaja yang disalah tangkap itu. Nah, itu kan gimana sih? Kan mereka tuh kayak udah ngajukan perbandingan ke hakim gitu, tapi nggak ada kayak ganti ruginya dari pihak polisi atau yang salah tangkap itu. Nah, menurut kalian pemimpin kayak gitu tuh kayak gimana? Sedangkan itu aja sudah dibeberkan di media-media gitu, tapi nggak ada solusinya gitu. Nah, kasih. Karena mereka tuh butuh uang. Sama satu lagi nih, kan aku ada dengar juga kan bilangnya tuh kalau misalnya gimana sih kalian nanggapin tentang isu bahwa apa namanya kalau misalnya ada kasus gitu di Indonesia itu tuh kalau misalnya mau diselesaikan itu harus diviralkan dulu. Menurut kalian gimana tentang isu itu? Biasanya tuh bilangnya itu kalau misalnya kasus-kasus di Indonesia kalau misalnya seperti yang kayak yang tadi tuh bilangnya harus diviralkan dulu baru kayak pihak pemerintah atau pihak berwajib kita tuh mau menangani itu gitu nah. Kasih.
Bagaimana moderator? Bisa ditanggapi langsung? Saya boleh nanggap ya? Ya, silakan. Moderator, izin moderator. Izin moderator nambahkan dari pertanyaan Yun tadi, jadi bisa kita cerminkan bahwa negara kita ini sangat acuh atau bodoh dengan masalah. Nah, contohnya ini asli, ini kejadian nyata. Anggota DPR Purwokerto pada saat jam kerja, jam dinas asik main catur, dipergok oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, pas dipergok itu mereka ketawa-ketawa aja. Bahkan mereka bilang apa? Tugas saya sudah kelar, Pak. Gitu. Tugas saya sudah kelar, Pak. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi ini kan orangnya keliling-keliling di daerah Purwokerto sana. Banyak tong sampah yang dipersalahgunakan, banyak kemacetan di mana-mana, bahkan banyak parkir sembarangan. Kan anggota DPR ada tuh divisi yang mengurus tentang itu. Nah, jadi bisa kita bulatkan permasalahan ini dari pemimpinnya. Pemimpinnya ini atau apa perwakilan ini kurang bagus, kurang grek pekerjaannya. Mereka mementingkan gaji, tidak mempertanggungjawabkan apa yang tanggung jawab yang ia emban gitu. Nah, maka pemimpin selanjutnya ini harus dari generasi kita harus bisa merubah semua itu. Gitu. Mungkin sekian. Saya mungkin mau nambahin dikit. Baik, ini kan mengenai masalah kenapa sih kalau ada suatu masalah yang berat sebelah ibaratnya dari pihak oposisi atau pemerintah itu tunggu viral dulu gitu, baru nyampe ke dia gitu, baru Ya, apalagi ini ditindaklanjutin gitu ya kan gitu permasalahannya ya. kan. Nah, kalau menurut saya dari saya pribadi sebenarnya itu enggak baik. Kenapa saya bilang enggak baik? Karena pasti ada salah satu pihak terutama dari warga ini yang pasti merugi, sangat merugi karena ya seperti tadi salah tangkap. Nah, belum tentu sampai kantor polisi itu anaknya enggak dipukuli dulu, tapi biasanya polisi kan begitu. Sampai di kantor polisi itu ya kalau enggak dipukul ya disetrum gitu. Itu aja mainnya. Nah, kalau menurut saya ya kasihan gitu. Kenapa harus cuek gitu? Katanya kan polisi ini mengayomi. Sebenarnya kan kalau menurut saya dari pribadi kita sebenarnya memang enggak bisa. Kita enggak bisa sampai arah sana karena itu ibaratnya bukan kita yang handling, bukan kita yang pegang di bidang situ. Tapi ya kita itu bisa kasih saran mungkin. Kalau solusi masalahnya kita bisa kasih saran. Karena polisi yang begitu pasti mempunyai sifat yang tidak adil gitu. Karena seharusnya kan polisi transparan aja gitu kerjanya. Apalagi kayak cuma masalah-masalah sepele dan memang benar-benar pure salah polisinya kayak tadi salah tangkap itu benar-benar pure salah polisi gitu. Jadi enggak perlu dulu nunggu diviralkan dulu, harus banyak dulu mata yang lihat sampai seluruh masyarakat itu yakin, kasihan betul orang ini. Kenapa akhirnya polisi tahu kalau masyarakat sudah tahu semua ini. Jadi viral gitu. Menurut saya ya itu solusinya memang dari polisinya atau dari pihak berwajib yang benar-benar cara kerjanya itu ya kalau memang salah ya sudah salah. Apa solusinya ya ganti rugi atau damai gitu dengan korban atau dengan orang yang dirugikan gitu. Dan menurut saya kalau masalah viral tadi yaitu yang pertama ndak efisien gitu waktu terbuang dulu. Kasihan gitu keluarganya yang misalnya nih kalau polisinya mukul nih sudah pendarahan misalnya. Masa nunggu viral dulu baru dikasih uang gitu buat biaya ke rumah sakit ya. Kalau orang itu mampu ya kan. Kalau orang itu enggak mampu bagaimana gitu. Nah, menurut saya begitu. Jadi polisi itu ya yang pertama yang paling penting ya adil.
Yang kedua ya transparan dalam bekerja. Kalau memang salah ya ngomong salah. Jangan tunggu viral dulu. Banyak dulu orang yang nuntut karena keviralan itu. Akhirnya malu sendiri institusinya. Ya akhirnya itu baru sadar kalau dia itu benar-benar salah gitu. Dan itulah Indonesia. Memang begitu Indonesia. Oke. Baik, terima kasih pada Rohim dan Mas Dali. Selanjutnya saya ingin menambahkan mungkin menambahkan dari pertanyaan Yuyun tadi ya. Pertama, bagaimana tadi kata Yuyun yang salah tangkap itu kesalahan dalam dalam mungkin SOP dalam penegakan hukum ya. Seharusnya penegak hukum tadi kan sudah seharusnya menjadi contoh lah, panutan lah. Tetapi bisa-bisanya dia salah tangkap. Dan seharusnya benar kata Putri tadi, yang melakukan tadi tindakan pada institusinya tadi harus bertanggung jawab, bisa ganti rugi sebesar apa yang mereka telah rasakan gitu. Mungkin ada yang dipukul, disetrum. Saya juga miris melihat mungkin di mata Najwa ya. Kemarin yang 3 orang kah rasanya salahnya jadi narasumber tuh kan. Dia dipaksa untuk mengaku bahwa dia tuh yang melakukan, padahal dia tidak melakukan. Karena dipaksa ya mau enggak mau dia ngaku. Karena disiksa kan, ada dipukul katanya, disetrum. Diinjak. Nah, itu sudah. Itu sebenarnya oknumnya sih, karena kalau dari peraturan dari kepolisian sendiri, dia sudah punya SOP bagaimana cara menangani orang-orang seperti ini. Seharusnya oknum sih, itu oknum. Seharusnya ya tadi propam pengadilan kepolisian itu propam tadi harus bertindak gitu. Seharusnya. Tapi ya namanya juga penegak hukum kan, ada yang tidak mau disalahkan, ada yang merasa benar. Ya begitulah. Bahkan ada juga kadang begini. Jadi misalnya nih, kalian pasti pernah dengar lah ceritanya, karena ini ada juga pengalaman terjadi di wilayah saya. Jadi masalah barang yang bentuknya butiran halus. Saya tidak mau sebut karena bahaya. Jadi itu begini, saya tuh dapat cerita tapi benar-benar. Jadi itu polisi itu kayak punya intel di dalam situ. Jadi ibaratnya dalam satu daerah itu dia kayak punya satu orang yang diajak kerjasama. Jadi orang ini disuruhlah ambil itu barang sitaan di kantor polisi sana. Jadi setelah diambil yang intel tadi ini ngajak orang lain buat make ini barang. Nah setelah itu dia jadi cepunya, ibaratnya dia jadi cepunya. Itu kan kayak gitu kan sama aja kayak polisi itu nyari uang aja gitu. Digerebek lah, padahal warga di situ ndak ada yang make. Padahal diajak sama intelnya ini sendiri gitu. Diajak buat make. Tapi dia malah jadi cepunya. Pas dia make barang, dia kasih barangnya, adalah polisi yang tangkap tangan gitu. Jadi seakan-akan dia jadi cepunya. Jadi itulah, dan itu menurut saya apa ya polisi ini, dalam hati saya kayak saya bilang, dia itu kayak cari uang begitu gitu loh. Kayak menjebak orang, kayak misalnya ada uang, misalnya kasus tentang sabu-sabu itu di Bontang agak menurun nih. Ya gimana caranya dia tetap ada gitu. Kayak dibuat-buat sendiri gitu. Jadi ya gimana cara intel tadi disuruh ambil barangnya, terus ngajak orang di daerahnya itu buat make. Setelah dia pakai, dicepuin lah, ditelepon polisinya. Itu kan kayak gitu sebenarnya. Kita juga nggak bisa melawan karena ada barang bukti di situ dan polisi tahu gitu, meskipun bukan dari tangan kita. Dan ya kita sebagai warga ya sudah pasrah aja, akhirnya masuk penjara. Polisinya dapat uang gitu. Kadang sampai naik pangkat, karena itu kan yang saya tahu polisi itu naik pangkatnya ya harus ada begitu. Apalagi dalam jumlah nangkapnya 2 kilo, 3 kilo, makin besar peluang dia buat naik pangkat gitu. Mungkin itu. Jadi kalau solusi dari saya ya dari polisinya itu yang benar-benar janganlah begitu. Itu kotor caranya begitu. Yang saya bilang tadi tidak ada transparansi dalam melaksanakan tindakan gitu, penangkapan. Cobalah
pakai cara baik-baik. Yang benar ya benar-benar jangan ditangkap, yang salah ya itu yang perlu ditindak. Mungkin itu. Sesuai standar prosedur lah ya. Laporlah kepada Propam 6911. Oke, soalnya yang kenapa harus viral dulu baru bisa didengarkan? Ya karena ya memang begitu, maksudnya kalau kita cuma di pengadilan, kalau kita sendiri yang melapor, kadang penegak hukum tuh kan bukannya bukannya menuduh ya. Kedua dia tuh Pale bakso. kayak dekat gitu, nah penegak hukum dengan penegak hukum itu kan dekat, jadi bisa-bisanya mereka tuh kerjasama, bisa mungkin disuap kah dengan uang, dengan apa, dengan jabatannya itu biasanya begitu. Mungkin bisa temannya kah penegak hukum, oh ini ya dimasukkan dalam kasus-kasus ya. Padahal salah gitu, padahal tapi ya itu karena mungkin dia menyuap penegak hukum tersebut, jadi ya yang tadi yang benar jadi salah, yang salah jadi benar gitu. Jadi untuk bisa didengarkan oleh yang bisa mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya, ya karena harus bisa viral gitu. Nah dari logikanya kan sudah dari kalau viral kan dari logikanya sudah salah sebenarnya polisinya, tapi karena kalau nggak diviralkan ya nggak bisa kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita sendiri melawan melawan penegak hukum itu. Ya, jadi tameng kita Kalau itu viral sekarang kan kita butuh tameng gitu ya, Bin ya. Viral. Jadi nyari masa juga, dia pakai uang, kita pakai masa gitu. Cari dukungan lah bahasanya. Kalau kita sendiri kan, dengan keluarga kan masih bisa dikalahkan lah bahasanya. Mungkin bisa disuap kan, penegak hukumnya disuap oleh pihak-pihak gitu untuk memenangkan dirinya sendiri. Mungkin begitu sih, karena kenapa harus viral. Kita harus punya dukungan gitu. Ya beruntung kalau yang punya masalah ini orang kaya gitu. Jadi besar-besaran suap gitu ya kan. Betul sekali. Kan bisa juga ada itu orang yang besar-besaran suap sama penegak hukum, besar-besaran suap kan ada. Jadi ya solusi tadi ya antara pengadilan itu ya harus introspeksi diri. Ya jadilah pengadilan ya jadi pengadilan yang baik. Polisi ya jadilah polisi yang baik gitu. Apa yang salah ya ditindak, bukan yang baik yang ditindak gitu. Mungkin itu. Ya, silakan moderator lanjutkan. Ya, makasih guys. Lam, suaramu kecil Lam, nggak dengaran. Makanya kayak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Rohim, ngapain kamu di situ Rohim? Din, gitaran Din. Di kosku lagi. Ini Bin, ajarin aku Bin. Ikut kada tahu main gitar, kada usah. Ajar. Belajar sudah kan? Ada Dimas ke situ? Ada. Dia mau ke kampus kayaknya itu hari Selasa nih. Iya, jam 9.